Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dengan doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur sebab kasih dan kemurahan yang memungkinkan kami beribadah hari ini. Dan sekarang Tuhan, hamba akan memaparkan firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus yang menguduskan segenap tubuh jiwa roh kami, supaya kami dilayakkan oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengkaruniakan roh hikmat marifat dari Tuhan, agar ketika hamba-Mu berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Oleh sebab itu, berikan kami sukacita untuk menerima berkat firman Tuhan yang mengajar kami, mendidik kami, menasihati kami, memperbaiki pola pikir dan perilaku kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa seperti Kristus yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik, siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, menebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa dan tetap survive. Sebab anugerah Tuhan limpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita dapat kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Pastikan kita semua dapat memberikan perhatian yang terbaik kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah The Power of Respect. Sekali lagi, The Power of Respect. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat ke-12. Demikian bacaan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Contohnya, semua orang tentunya ingin dihargai, ingin dihormati, ingin didengarkan, ingin diperhatikan, ingin dibantu, ingin dikasihi, ingin ditolong, dan lain sebagainya. Tetapi gilirannya untuk melakukan yang sama terhadap orang lain, maka kemudian tidak mau, atau tunggu dulu, nanti saja. Rasul Paulus menasihatkan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Namun faktanya di zaman sekarang ini, di zaman now ini, jarang sekali orang mau melakukan hal yang demikian. Umumnya orang hanya menuntut orang lain saja untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Mereka ingin supaya orang melakukan yang terbaik baginya, sementara ia sendiri tidak mau berbuat yang sama seperti apa yang diinginkan dari orang lain untuk dilakukan kepadanya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih dan tidak mengasihi, menyombongkan diri, dan seterusnya. Dapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi orang yang sangat egois. Begitulah gambaran dari kebanyakan orang yang hidup pada zaman now ini. Hal inilah yang seringkali menjadi pemicu permasalahan dan penyebab
retaknya sebuah relasi. Retaknya sebuah relasi atau hubungan yang baik dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam relasi dengan masyarakat satu dengan yang lain. Karena tiap-tiap orang hanya saling menuntut dan mengutamakan kepentingan sepihak saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya agar segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Artinya ada balance-nya, ada timbal baliknya, ada feedback-nya. Bagaimana kemudian kita inginkan, kita kehendaki agar orang lain berbuat kepada kita, kita juga harus berbuat kepada mereka. Dengan kata lain, bila kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita belajar untuk menghargai juga orang lain. Jikalau kita ingin dihormati oleh orang lain, maka belajarlah agar kita juga menghormati orang lain. Jikalau kita ingin agar orang lain berlaku ramah atas kita, maka kita juga harus belajar berlaku ramah terhadap orang lain. Kita juga ingin jikalau orang lain menepati setiap janjinya kepada kita, maka kita juga harus belajar untuk menepati setiap janji kita kepada mereka. Dan dalam rumah tangga, dalam keluarga, jikalau kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik yang dilakukan oleh istri kita kepada suami, maka suami juga harus melakukan yang sama terhadap istrinya, orang tua terhadap anaknya, dan juga berlaku sebaliknya. Pendek kata, bahwa kita semuanya harus melakukan hal yang sama. Semua harus ada balance-nya. Itulah yang disebut the power of respect. Itulah yang disebutkan melakukan rasa hormat kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kepada siapa kita harus memberi rasa hormat atau respect kita? Yang pertama adalah kepada Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kepada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengawali rasa hormat kita hanya kepada Tuhan. Dia yang pertama dan Dia yang terutama, bukan kepada yang lain. Hormat melalui cara hidup kita, bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, melalui pola pikir, perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Kita harus mencerminkan rasa hormat kita yang setulus-tulusnya dan yang setinggi-tingginya hanya kepada Tuhan. Hormat melalui cara hidup yang dimaksudkan adalah yaitu tidak menyebut nama Tuhan itu secara sembarangan atau secara semena-mena atau asal-asalan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, di mana kita diajar agar supaya tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apa maksudnya? Sifat dan atribut Allah, kepenuhannya dan bagaimana kemuliaannya tercermin oleh namanya. Mazmur pasal 8 ayat yang pertama. Kemudian Mazmur pasal 111 ayat ke-9 memberitahu bahwa namanya, nama Tuhan kita adalah kudus dan dahsyat, sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman Maleaki, hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan, Tuhan berbicara kepada umatnya, Tuhan mengoreksi, Tuhan menasehati umatnya. Dalam Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai 16 dikatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam?
Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka sebut juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya, di hadapan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kemudian di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, beribadahlah kepadanya, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Selanjutnya dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus mengajar kepada para muridnya, diawali dengan doa Bapa kami, dimulai dengan panggilan kehormatan kepada Allah dengan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Ini sebuah cerminan bahwa rasa hormat bagi Tuhan Allah dan namanya harus diutamakan dalam doa kita. Sungguh luar biasa. Selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Maka dikatakan ini adalah hukum yang terutama dari semua hukum yang ada di dalam Alkitab, adalah firman Allah. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang yang kedua, dengan pertanyaan yang sama, kepada siapa kita harus memberikan rasa hormat? Yang kedua adalah menghormati orang tua. Sama-sama katakan menghormati orang tua. Saudara, di dalam Ulangan pasal 5 ayat 16 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Jadi perintah ini bukan dari manusia, bukan dari nenek moyang, bukan kata dongeng, tetapi perintah daripada Tuhan Allah. Kepada siapa? Kepada manusia yang percaya kepada Dia, bahwa kita harus menghormati orang tua. Supaya apa? Supaya lanjut umur dan baik keadaanmu di mana saja berada. Semua yang percaya katakan amin. Sebab itu saudara, kita yang masih punya orang tua harus menghormatinya. Dan jangan hitung-hitungan kepada orang tua. Puji nama Tuhan. Dan kemudian Amsal pasal 20 ayat 20 berkata, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Wow, sungguh mengerikan. Pada waktu gelap, pelita, penerang itu menjadi padam. Pada segala sesuatunya gelap gulita. Dan mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Amsal 30 ayat 17. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, harta kekayaan bisa dicari, bisa diupayakan. Dan ilmu setinggi-tingginya juga bisa diraih. Jabatan atau kedudukan juga bisa tercapai. Tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua, kesempatan untuk menghormati orang tua sangat terbatas. Waktu dan momentumnya tidak akan pernah terulang kembali. Puji nama Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Yang ketiga, kepada siapa kita memberikan rasa hormat?
atau respect kita, menghormati sesama. Sekali lagi, menghormati sesama. Pertanyaannya, siapa sesama kita? Sesama itu dalam relasi kepada pemimpin kita, pemerintahan, pemimpin rohani kita atau gembala kita, lalu kemudian pasangan, suami istri dalam keluarga, orang tua dan anak-anak, anak dengan orang tua, lalu kemudian antar sesama, antar pribadi, satu dengan yang lainnya. Sekarang kita perhatikan, menghormati sesama dalam relasi, menghormati pemimpin pemerintahan kita. Kita katakan dalam Roma pasal 13 ayat 1. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Puji Tuhan. Otoritas berasal dari Tuhan. Kuasa dan wewenang berasal dari Tuhan. Dan tidak ada kata kebetulan. Dan ketaatan terhadap otoritas akan mendapatkan berkat dari Tuhan sepanjang kehidupan kita. Kemudian, bagaimana kita menaruh hormat terhadap pemimpin rohani kita? Dalam hal ini adalah penatua atau gembala jemaat. Di sini dikatakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kami. Kita harus menaruh hormat kepada pemimpin rohani kita. Bagaimanapun juga support dari pemimpin rohani kita memiliki impact yang besar. Selanjutnya, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Kita harus menaruh hormat 2 kali lipat dari rasa hormat kita terhadap sesama yang lain. Sebab dia atau mereka, penatua atau para gembala jemaat, dia berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, dia mengajar firman Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sewajarnya lah kita menaruh hormat kepada mereka, dan ini bukanlah berlebihan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita harus menaruh hormat pasangan kita, suami istri, istri terhadap suami dan sebaliknya. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ada balance di sini. Tidak ada kesenjangan. Semua saling menghormati dan kemudian mengasihi. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Dan mana yang duluan? Maka tergantung pihak mana yang paling taat kepada firman Tuhan. Pihak mana yang paling cinta kepada Tuhan. Dialah yang terlebih dahulu untuk mempraktekkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah biasa dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Puji nama Tuhan. Sekarang kita menghormati antar person atau antar pribadi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma pasal 12 ayat 10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesuksesan seseorang bukan sepenuhnya tergantung dari IQ kita. Kesuksesan seseorang tentu saja ditentukan oleh IQ, EQ, SQ,
tetapi juga ditentukan bagaimana membangun relasi kita yang sangat baik dengan sesama kita. Banyak orang diberhentikan misalnya dari pekerjaan, dari tanggung jawab, dari kapasitas mereka, bukan karena tidak memiliki kompetensi, bukan karena tidak memiliki kemampuan, tetapi bermasalah dengan relasi antar teman sekerja. Dan itu menjadi masalah yang besar. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat dengan baik, investasi waktu yang paling berharga adalah untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan dan dengan sesama. Sekali lagi, investasi waktu yang paling berharga adalah untuk membangun relasi yang intim, yang sangat dekat dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Baik secara vertikal dengan Tuhan dan secara horizontal dengan sesama kita. Mari kita belajar untuk membenahi diri kita dengan memiliki sikap dan perilaku untuk saling menghormati. Rasa hormat dimulai dari menghormati Tuhan, menghormati orang tua kita, kemudian menghormati sesama, dimulai dari pemimpin pemerintahan kita, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kemudian pemimpin rohani kita, gembala atau penatua, lalu kemudian pasangan suami istri, orang tua dengan anak, sebaliknya anak dengan orang tua, kemudian mengasihi antar person atau antar sesama. Sudahkah Anda dan saya melakukan the power of respect? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Kami sungguh bersyukur hari ini kami sudah dapat belajar dari firman. Jika Engkau mendapati di antara kami selama ini kami sangat minim untuk melakukan rasa hormat kami kepada Tuhan, kepada orang tua maupun kepada sesama kami, kepada para pemimpin pemerintahan, kepada pemimpin rohani kami, juga kepada pasangan suami istri, orang tua dan anak, serta antar pribadi. Tuhan kiranya mengampuni kami, dan Tuhan memampukan kami supaya kami dapat memberikan suatu rasa hormat yang lebih baik ke depannya, sehingga kami jadi pribadi-pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus teguhkan firman-Mu dan menteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat. Pakai kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup dan berjalan on the track dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang mari saudara-saudaraku, kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan imanmu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dan Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun, hibur, menolong, menyertai, mencerahkan, memberkati dan menyelamatkan kita hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah kami penuh ucapan syukur. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.